Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dalam mata pelajaran IPS. Apa kabar? Semoga kalian semua berada dalam kondisi yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah disediakan oleh guru kalian masing-masing ya, baik itu di link Google Form ataupun di list yang ada di grup WA. Nah, anak-anak, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar mengenai macam-macam kebutuhan, yang dimana macam-macam kebutuhan itu sendiri ada 4 jenisnya. Yang pertama, menurut tingkatannya. Yang kedua, menurut sifatnya. Yang ketiga, menurut waktunya. Dan yang keempat, menurut subjeknya. Ada yang masih ingat kan? Jangan dilupakan. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, sebelumnya saya ingin bercerita. Tadi tuh saya beli minuman ini. Harganya Rp3.000. Tidak perlu saya sebutkan mereknya ya. Karena cuaca lagi panas, jadi saya beli yang dingin. Kira-kira kalian tahu tidak apa hubungannya saya membawa dan menceritakan tentang minuman ini dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengklasifikasikan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan, dan yang kedua mengidentifikasi contoh-contoh alat pemenuhan kebutuhan. Macam-macam alat pemenuhan kebutuhan itu sendiri terbagi menjadi 4. Menurut cara memperolehnya, menurut hubungannya dengan barang lain, menurut penggunaannya, dan juga menurut proses pembuatannya. Ada yang tahu apa perbedaan dari keempat macam ini? Kalau ada, silahkan komen di bawah, dan itu akan menjadi nilai plus untuk kalian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai macam alat pemenuhan kebutuhan menurut cara memperolehnya. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, barang ekonomis. Yang kedua, barang bebas. Apa sih bedanya antara barang ekonomis dan barang bebas? Barang ekonomis adalah barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperoleh barang tersebut perlu adanya pengorbanan, baik itu pengorbanan secara materi maupun secara fisik. Sementara barang bebas merupakan barang yang jumlahnya ada banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu adanya pengorbanan. Contoh dari barang ekonomis adalah air minum, seperti yang saya tunjukkan tadi. Untuk memperoleh air minum tersebut, saya perlu mengeluarkan pengorbanan berupa materi sebesar Rp3.000. Sementara contoh untuk barang bebas adalah air di sungai, di mana jumlahnya ada banyak, sehingga kita bisa mendapatkan air tersebut tanpa perlu mengeluarkan sebuah pengorbanan. Nah, sudah paham kan mengenai macam alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya? Sekarang kita masuk yang kedua, berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain juga terbagi menjadi 2. Barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya dapat saling menggantikan dengan barang lain, tapi dengan syarat memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi putih bisa diganti dengan nasi merah. Gula pasir bisa digantikan dengan gula Jawa. Lalu,
Untuk barang komplementer adalah barang yang keberadaannya dapat saling melengkapi dengan barang lain. Apabila salah satu hilang, maka fungsinya akan berkurang atau tidak maksimal. Contohnya, motor dengan bensin, pena dengan buku. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Macam alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Dibagi juga menjadi dua, yakni barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi itu dikenal juga sebagai barang modal, karena barang tersebut tidak bisa digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Harus melalui proses terlebih dahulu. Contohnya, lahan, pabrik, mesin. Itu merupakan contoh barang-barang produksi. Lalu yang kedua, ada barang konsumsi. Barang konsumsi merupakan barang-barang yang sudah bisa digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, baju, buku, tas, itu merupakan contoh barang-barang konsumsi. Wah, ternyata banyak ya macam-macam alat pemuas kebutuhan manusia itu. Ada yang terbagi berdasarkan cara memperolehnya, ada yang terbagi berdasarkan hubungannya dengan barang lain, lalu ada juga yang terbagi berdasarkan tujuan penggunaannya. Nah, sekarang kita akan membahas macam yang terakhir, yakni menurut proses pembuatannya. Macam alat pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan proses pembuatannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang dimaksud dengan barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Sementara barang setengah jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan manusia yang masih dalam proses produksi. Dan barang jadi adalah barang yang sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh mudah dari macam alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya, yakni barang mentah, kapas, barang setengah jadi, benang, barang jadi, kain atau baju. Itu merupakan contoh dari macam alat pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan proses pembuatannya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham untuk materi hari ini? Paham atau paham? Mudeng atau mubeng? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mereview lagi, merecall apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya ingin bertanya, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja sih? Coba komen di bawah ya. Pokoknya yang komen akan saya kasih nilai plus kok. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai macam-macam alat pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, alat pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya. Macam alat pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi 2. Apa saja ayo? Barang ekonomis dan barang bebas. Lalu, macam yang kedua, menurut hubungannya dengan barang lain. Terbagi juga menjadi 2, barang substitusi dan barang komplementer. Yang ketiga, berdasarkan tujuan penggunaannya. Terbagi juga menjadi 2, jangan lupa, barang produksi dan barang konsumsi. Sementara yang terakhir,
berdasarkan proses pembuatannya. Nah, ini berbeda, terbagi menjadi 3. Barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Jangan lupa ya, harus ingat dan dipahami. Jangan sampai keliru. Nah, sekarang untuk tugas kalian atau PR, saya ingin kalian belajar dan memahami apa itu kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Apa saja macam-macamnya? Dipahami ya, akan saya tagih secara lisan di pertemuan selanjutnya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang sehat dan teratur. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.